Ya, Mitra Musim Ranah Publik hari ini bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hari Jumat, 28 Oktober. Ini juga hari Sumpah Pemuda ya, Mitra Musim. Kita diskusi pagi hari ini bersama dengan narasumber-narasumber spesial dan saya Muhammad Nasir yang masih menemani Anda yang pagi hari ini bergabung di Suara Musim Surabaya 93,8 FM dan juga Suara Musim Lumajang 89,9 FM, Suara Musim Tuban 88,7 FM, Mitra 97 FM Batu dan juga 96,2 Samara FM Tulungagung. Yang menyimak melalui streaming atau yang sudah standby ya menonton di live YouTube Suara Musim TV. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta share ya link diskusi kita pagi hari ini dengan tema Santri Sehat Indonesia Hebat. Di studio hadir pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Pak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Nasir dan Mitra Muslim dimanapun berada. Alhamdulillah. Kembali berjumpa ya pagi hari ini dengan kondisi yang terbaik insya Allah Pak Parto. Insya Allah begitu, karena semalam juga layanan seluruh stakeholder kesehatan di Malang. Jadi ini berangkat dari Malang nanti. Dari Malang tambah ya. semangat iya. Transit Surabaya mampir. Oke. Dan di pagi hari ini Mitra Musim kita juga bersama narasumber luar biasa. Hadir langsung di studio Profesor Joko Santoso, PhD, SPPDK GH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, yang juga sekaligus Ketua Badan Kesehatan ya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Prof Joko, Assalamualaikum, selamat datang kembali. Waalaikumsalam Ustadz Nasir, sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah pagi hari Demikian ini. juga sehat untuk Mitra Muslim ya. Amin, ya Rabbal Amin. Sesuai tema kita ya, Santri Sehat Indonesia Hebat. Oh, luar biasa tema yang dinanti-nantikan ini. Amin ya Rabbal Amin. Pak Parto silahkan diawali dulu. Jadi sebagaimana lazimnya Mitra Muslim di setiap Jumat pagi seperti ini, saya senantiasa mendoakan panjenengan tambah sehat, panjang umur, rezekinya melimpah barokah. Apalagi sekarang dibersamai, kalau saya nyebut beliau itu sebenarnya Syekhul Akademik. Pangestunya. Itu Ayatullah Kesehatan Indonesia gitu ya. Dan kita sengaja Ustadz Nasir di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pas loh ini. Harinya Jumat 28 Oktober 2022, itu 94 tahun yang lalu, 1928 kita menyelenggarakan para pemuda di Indonesia sumpah yang sangat nasionalis, sumpah yang sangat heroik, sekaligus sumpah yang meneguhkan kebangsaan, ketanah airan, kebahasaan, dan itu ada Islamic bond. Jadi ada juga dari kalangan Islam, santri, karena itu untuk asosiasi dari pemuda Islam saat itu bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang selebes kan gitu toh, yang Ambon, yang Batak, macam-macam jong para pemuda itu meneguhkan dirinya dan di dalamnya ada santri itu pasti gitu ya. Kemudian bergerak. Jumat lalu kita peringati resolusi jihad 22 Oktober kan gitu 2022, dan di pekan lalu 2 hari Rabu dan Kamis insya Allah nanti diberi cerita dan informasi oleh Al Mukarram saya ini ya, bicara soal pondok pesantren yang ramah anak, ramah lingkungan, sehat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, asuhan dari Al Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah gitu ya, Ketua MUI Jawa Timur. Jadi ketua CCR ketua Mas. Jadi bagaimana di sana nanti akan diceritakan apa yang dilakukan oleh beliau. Bayangkan beliau ini Ketua Senat Akademik UNER dengan berbagai reputasinya, mondok Mas kemarin 2 hari ke pondok 2 hari ke ya. pondok 2 hari bersama santri untuk bicara santri yang ramah anak, kesehatan, dan nanti aspek lingkungannya juga dikembangkan insya Allah pertengahan November Prof ya. Kita adakan juga di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, asuhan Yai Hasan Mutawakil Alallah gitu. Nah, bagaimana mewujudkan santri-santri yang sehat? Karena Indonesia nggak mungkin hebat, nggak mungkin maju kalau tidak sehat.
Dan untuk sehat itu salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia santri juga sehat. Untuk itulah Prof. Djoko, guru kami ini punya banyak sekali gagasan yang bukan sekedar gagasan beliau ini, tidak hanya di atas Menara Gading tapi langsung terjun ke pesantren, buka rumah ginjal dan berbagai macam pengabdian. Tapi biarlah beliau yang harus dieksplor oleh Ustadz Nasir. Beliau siap hadir itu sudah sangat pokoknya siap berbakti untuk nusa bangsa dan agama. Oke, dan kita simak. Ya, Mitra Muslim juga nanti silakan bisa berdiskusi dengan beliau ya, dengan Prof. Djoko dan juga Pak Parto Mitra Muslim. Line telepon 031562455. WhatsApp 0855300938 atau berkomentar di live chat YouTube Suara Muslim TV. Santri sehat ya, Indonesia hebat ya. Ini merupakan diksi kata yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi Indonesia hebat, ini SDM-nya harus sehat dan kuat. Termasuk di antara SDM yang penting dalam Indonesia ini adalah para santri, Prof. Djoko ya. Sehingga santri sehat ini menuju Indonesia yang hebat. Nah, kalau dengan tadi pengalaman di pondok juga ya, ke pesantren, kemudian sosialisasi dan penyuluhan di sana. Apa kemudian yang tergambar oleh Prof. Djoko tentang santri sehat ini, Prof? Ya. Terima kasih ya Ustadz Nasir ya. Sebelumnya ini karena ini hari spesial juga sebagaimana yang disebutkan oleh Gus Parto ya. Beliaunya ini super kreatif ini ya. Aktivitasnya tidak hanya dalam kampus, luar kampusnya itu sama-sama seimbang. Otak kiri, otak kanan itu nyambung semua ini. Subhanallah ya. Hari spesial ini untuk Indonesia, khususnya para pemuda. Ya. Jadi semua itu melalui hari-hari melalui masa-masa muda. Masa-masa muda aktornya adalah pemuda ya. Jadi yang sepuh pun melalui masa muda. Nanti anak-anak kita yang umur 5 tahun atau cucu kita 5 tahun nanti juga melalui masa muda. Nah, hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Nah, kita maknai secara luas dan dalam, Jadi ketika kita bersumpah, sumpah itu dalam konotasi yang sangat positif, yang untuk kepentingan umat. Nah, Sumpah Pemuda ini terkait sejarah panjang dan ujung-ujungnya. Setelah kemerdekaan, Sumpah Pemuda ini harus dilanjutkan untuk mengantarkan negara Indonesia ya ke tatanan jajaran global. Di samping itu juga mensejahterakan umat Indonesia harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari ini ya mendasari hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Jadi selamat Hari Sumpah Pemuda, selamat kita untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kaitan ini sudah dimandatkan oleh UNESCO dan bersama WHO. Karena dua-duanya ini adalah dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kesehatan, yaitu tujuan pembangunan jangka panjang yang terkemas dalam SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, ini salah satunya adalah mandat sehat. Kaitan mandat sehat ini kebetulan minggu lalu itu ada Hari Santri ya, Hari Santri. Nah, santri ini juga levelingnya ya pemuda. Nah, bagaimana ini bisa dimaknai lebih dalam perspektif sehat? Nah, kemarin itu selama 2 hari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengadakan, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Kesehatan yang ada di MUI bersama Informasi dan Teknologi Infocom ya, juga di backup oleh jajaran MUI yang lainnya dan dibuka oleh Al-Mukarram Romo Yai Mutawakil ada di Genggong, itu mengadakan BIMTEK untuk pesantren sehat yang ramah lingkungan dan ramah anak. Nah, ini kami tekankan kepada masalah bagaimana mencetak SDM yang digodok di pesantren untuk kuat sekali dalam perspektif leader yang mengutamakan program kesehatan. Karena sehat itu adalah fondasi utama.
untuk pembangunan yang tidak hanya di Indonesia tetapi secara universal. Begitu ya. Tapi artinya bukan berarti dengan tadi ada sosialisasi pesantren sehat dan ramah anak, bukan berarti selama ini tidak sehat kan, Prof ya? Betul. Ya. Maka itu yang kami singgung adalah kesinambungan, ya. Pembangunan yang berkesinambungan. Nah, tidak mengartikan kemarin tidak. Ya. Nah, tapi harus dimanai hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik, gitu maksudnya. Oke, itu pembukaan dulu Mitra Musim ya. Nanti setelah ini kita akan lebih jauh diskusi. Anda bisa bergabung juga dengan kami di line telepon 0315624555 Santri Sehat Indonesia Hebat bersama Prof Joko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Surabaya dan Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur, juga pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan juga di MUI apa tuh Pak? Ya, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup. Karena panjang banget ya. Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Pokoknya nunut sapu Prof Joko. Amin. Baik, dan Mitra Musim, Anda bisa berkomentar juga di live chat YouTube Suara Musim TV. Ranah Publik. Pemerintah Kota Surabaya terus berinovasi untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Terbaru, Dispenduk Capil Surabaya meluncurkan program Kalimasada, Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk. Melalui program ini, beberapa layanan Adminduk dapat diurus warga melalui ketua RT setempat yang sudah siap dan tak perlu datang ke kantor Dispenduk Capil. Dokumen yang dapat diurus antara lain akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar, pindah dalam kota serta perubahan biodata. Kalimasada, program percepatan layanan Adminduk bagi warga Surabaya dan tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk pertanyaan atau pelaporan Adminduk, hubungi kontak center 031 9925 4200 atau klik disdukcapil.surabaya.go.id, Instagram @dispendukcapil.sby, serta Twitter @dispendukcapils. Anda mengalami gangguan kesehatan mata? Jangan khawatir, ada klinik Mata Tritya. Klinik Mata Tritya didirikan atas niat luhur untuk membantu kesehatan mata Anda. Melibatkan dokter-dokter serta tenaga ahli khusus di bidang katarak, retina, glaukoma, bedah rekonstruksi atau estetika. Alhamdulillah, pelayanan klinik Mata Tritya dikenal cepat karena memang telah tersistem. Juga dikenal memiliki layanan yang ramah, sabar, dan telaten. Klinik Mata Tritya buka setiap hari, sehingga di akhir pekan pun Anda tetap bisa mendapatkan layanan, menerima pasien BPJS Kesehatan, operasi katarak tanpa adanya tambahan biaya. Ayo ke klinik Mata Tritya, Ruko Bratang Plaza, Jalan Barata Jaya, nomor 59, Barata Jaya, Gubeng, Surabaya, atau belakang Terminal Bratang, atau hubungi 0821 1211 0048. Klinik Mata Tritya, mari melihat kembali. Request lagu di radio, itu sih biasa. Tapi request ayat Al-Quran, ini baru luar biasa. Diputarkan surat Yunus ayat 107. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Di kemauan Al-Baqarah ayat 2 terakhir ke kemauan. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Jelajah Al-Quran. Berbagi pesan kandungan Al-Quran, request ayat dan qori. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 9:30 siang di Suara Muslim. Jelajah Al-Quran dipersembahkan oleh One Week One Juice Watch. Semangat 5T, tilawah, terjemah, tadabbur, terfahamkan, teramalkan. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Wah, semangat banget. Habis kirim-kirim ya bro? Iya nih bro. Alhamdulillah. Harus semangat kan?
Makanya, ini pengen ketemu kamu. Di mana ini? Sodus ya? Iya, Sodus. Makan iga penyet mau nggak? Iga penyet? Ada di Sodus. Bukannya menyediakan soto Kudus aja ya? Di Sodus itu kan menunya macam-macam masakan Jawa, bro. Selain soto kudusnya yang sudah terkenal, iga penyetnya top abis dah. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan sambelnya itu loh, Masya Allah, nuampel, bro. Ada menu lain juga loh, penyetan, mie Jogja, ayam kremes, and many more. Wah, kudu dicoba kalau gitu. Ayo. Sip, iga penyet 2 porsi ya. Haha, siap bro. Ranah Publik. Mitra Musim, dukungan PT PLN Persero dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle dapat menarik minat masyarakat untuk berpindah menggunakan kendaraan listrik. PLN terus menyiapkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum, hingga layanan home charging. Ikuti selengkapnya tentang electric vehicle home charging service dalam bincang spesial bersama PLN Persero, UID Jawa Timur, UP3 Surabaya Barat. Hari ini hari Jumat, pukul 1 sampai 2 siang. 93,8 Suara Muslim Surabaya. Baik, Mitra Musim, Ranah Publik hari ini bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Santri Sehat Indonesia Hebat. Anda bisa bergabung. Line telepon 0315624555, ada Elsa di Gatekeeper. Kemudian WhatsApp 0855300938. Dan juga berkomentar di live YouTube Suara Muslim TV ya. Tadi kita ngobrol di awal sebagai pembuka, ada pentingnya kesinambungan ya antara apa yang sudah dilakukan di pesantren dengan yang berikutnya, karena ini merupakan mandat kesehatan. Agama Islam pun juga mengajarkan itu, Pak Parto ya, dan juga Prof Joko. Dan kemudian kalau untuk menuju santri yang sehat itu kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan, Prof Joko? Ya, terima kasih Ustadz Nasir. Jadi persiapan itu kan sebetulnya sudah dilakukan kesehariannya ya. Sehingga yang kita pentingkan itu adalah pengembangan, peningkatan kualitas. Kita lihat bahwa keseharian itu dalam kebutuhan hidup manusia itu kan mencakup dari 360 derajat aspek kehidupan. Yang utama bagaimana menjaga kesehatan lewat makanan bergizi, minum 2-3 liter sehari, itu contoh. Kemudian bagaimana istirahatnya 6 jam. Itu yang kemarin kami sebut itu tidak jauh dari itu. Olahraganya 30 menit tiap hari. Stres mentalnya boleh tapi jangan lama-lama gitu ya. Boleh ya. Nah, jadi tapi jangan lama-lama karena kita ini kan bukan malaikat ya. Kita ini manusia yang luar biasa diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dan itu pilihan. Sekali lagi itu pilihan. Pilihan kanan atau pilihan kiri. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Allah itu mengandung tanggung jawab. Nah, sekarang ini kembali persiapannya. Kita sudah diberikan kebebasan, maka kita saling mengingatkan agar bisa amanah sampai ke husnul khotimah. Nah, untuk itu maka kita harus menjaga pola hidup dengan disiplin yang sangat ketat sehingga kita mendapatkan suatu fisik yang sehat, mendapatkan spiritual yang semakin baik, mendapatkan kesehatan mental yang baik, mendapatkan kesehatan sosial yang baik. Dan jangan lupa juga updating keilmuan yang selalu ada tiap harinya itu. Untuk apa? Untuk memberikan buah kemanfaatan untuk umat. Jadi itu. Sehingga santri kami katakan bahwa yang penting ada kemauan untuk hidup sehat. Yang pertama dulu itu. Nah, bagaimana? Nah, itu kemarin tak sangoni. Paling tidak santri yang nanti akan jadi pemimpin di daerahnya nanti harus tahu indikator utama kesehatan. Indikator utama kesehatan secara komunitas itu misalkan tahu angka kelahiran, tahu angka kematian ibu melahirkan, tahu angka kematian bayi yang meninggal, ya itu indikator utama.
termasuk malnutrisi yang kurang gizi berapa. Kemudian air bersih di dalam kecamatannya itu bagaimana. Ini pokok-pokok, belum lagi ahlinya nanti Gus Parto nanti, lingkungan yang sehat bagaimana, lingkungan yang ramah bagaimana, kondisi kesehatan mental dari suatu keluarga sehingga memberikan suatu sumbangsi ramah anak. Itu suatu hal-hal yang kami tekankan sehingga para santri itu mengeterapkan sidik, fatona, kemudian tablik, apalagi satu lagi Kos? Amanah. Itu betul-betul menjadi karakter kehidupannya, behaviornya, sehingga santri itu nanti menjadi panutan, itu terkloningkan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya di abad 21, profil santri itu yang bagaimana? Kan begitu menjadinya. Ya tidak lepas dari 4 hal tadi. Sidik, amanah, tablik, fatona. 4 ini menjiwai dalam bentuk implementasi yang bentuknya satu, Jadi pemimpin ini harus betul-betul mampu punya visi yang hebat. Jadi pemimpin itu banyak pengikutnya karena menjadi pusat problem solver. Jadi pemecah masalah kehidupan. Itu leader yang abad 21. Yang didukung apa? Yang didukung oleh skill teknologi informasi. Kemudian kalau itu jadi leader di abad 21 ini harus betul-betul top down-nya, bukan berarti mengurangi demokrasinya, tapi top down-nya itu kalau sudah arahnya 30 derajat lintang selatan dan bujur timur misalkan saja sekian derajat, itu betul-betul dikawal tapi dengan fleksibilitas sesuai dengan muatan lokal. Muatan lokal. Jadi kalau ada mencong-mencong kembalikan lagi, mencong-mencong kembalikan lagi. Itulah jiwa leader abad 21. Nah, ini santri saya sangoni bagaimana karakter leader abad 21. Jadi sehatnya tadi bukan cuma sehat fisik tapi sehat sehingga menjadi leader-leader di masa yang akan datang. Betul. Pak Parto kayaknya udah pengen mensyarahkan ini. Saya sih ngamini saja, juga termasuk sehatnya sehat secara ekologis tadi. Sehat secara ekologi. Sehat secara sosial, secara kultural. Tidak terlibat urusan hoax kan betul. Tidak urusan ujaran kebencian. Jadi itu pokoknya sehat sekarang ini. Santri-santri loh Mas, jangan dilihat dikira santri itu gatelen. Itu udiken korengen, enggak. Santri sekarang itu necis, stylish, wis bajunya bersih-bersih semuanya, karena pondok sendiri adalah berlomba-lomba mewujudkan anadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu esensi dari iman kan gitu. Kalau ada yang komen-komen nanti dibacakan. Baik, akan saya bacakan, tapi kita harus jeda dulu ya. Pak Parto, Prof Joko dan juga Mitra Muslim. Terima kasih komentar masuk ke WhatsApp dan juga yang sudah berkomentar di live YouTube Suara Musim TV. Santri Sehat, Indonesia Hebat. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.
Mitra Muslim, pasti ada orang tua yang ingin putra-putrinya menjadi anggota TNI atau juga Polri. Berbagai tes harus dilalui, tahapan tes psikologi yang sangat penting diperhatikan karena banyak yang gagal di tes ini. Argo Taruno, bimbingan belajar calon anggota, berpengalaman selama 13 tahun, telah berhasil mengantarkan ratusan siswa-siswinya menjadi anggota TNI dan Polri. Kabar gembira untuk warga Surabaya dan sekitarnya, kini hadir program bimbingan di kota Surabaya. Ada diskon spesial untuk mitra musim yang ingin mengikuti bimbelnya. Simak informasi selengkapnya dalam tabloid udara hari ini hari Jumat jam 3 sampai 4 sore. Argo Taruno, bimbelnya calon anggota. Ya, ranah publik hari ini Mitra Musim, kita membahas Santri Sehat Indonesia Hebat bersama Profesor Joko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga, dan pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Anda bisa bergabung, line telepon 03156245555 dan WhatsApp 0855300938 ya. Saya ke YouTube yang sudah berkomentar. Yang komentar dibaca itu Ustaz Nasir ya. Oke, terima kasih ya yang sudah berkomentar. Yang pertama ada Yuda Setiawan. Santri sehat itu apakah sehat jiwa, raga, pikiran dan perilaku juga, Prof? Oke. Tadi sempat disinggung Prof Joko ya. Kemudian Ibu Yulia, untuk membentuk SDM yang tangguh, syaratnya harus sehat fisik dan rohani. Bagaimana agar para pemuda, harapan negara kita ini supaya mempunyai mental health ya, kesehatan mental, karena kesehatan mental juga tidak kalah penting untuk diperhatikan untuk membentuk SDM yang tangguh. Kemudian Pak Maskur, dari Nganjuk menyimak. Dari Nganjuk, terima kasih Nganjuk ya. Terima kasih Kota udah sejuk. Nganjuk Kota sejuk ya. Silakan boleh dikomentarin. Langsung Prof Joko. Langsung Prof Joko. Tampaknya dari Bu Yulia, sama satunya lagi tadi Pak Yuda. Pak Yuda itu hampir sama ya. Nah, Pak Yuda itu otomatis Pak Yuda, terima kasih pertanyaannya. Semuanya itu harus ada di dalam diri kita itu. Terus kemudian Bu Yulia, diri kita tadi semua ada, bagaimana menjadi tangguh gitu ya. Menjadi tangguh. Nah, untuk tangguh itu tidak ujuk-ujuk Ustadz Nasir. Jadi keseharian kita itu bagaimana? Dan memaknai ya toh, ketika kita ini sudah mengerjakan 5 waktu sholat, itu sudah dibatas antara subuh zuhur, antara zuhur asar, sampai ke maghrib, sampai ke isya, kembali lagi ke subuh. Itu kan disekat. Nah, sekat ini sebetulnya itu salah satunya untuk memperkuat kesabaran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita yang masuk dalam kelompok muamalah. Nah, ketika ini tuh betul-betul luar dalam menyatu, maka pusaka namanya ini ya, pusaka sabar itu luar biasa, semua akan tunduk. Tetapi ingat, itu sulit dilakukan kecuali kalau ada kemauan, kesungguhan, keikhlasan, ketulusan, dan pandai rasa syukurnya. Itu baru bisa merebut kesabaran. Cuma itu aja kuncinya. Jadi prosesnya seperti itu, Prof, ya. Nah, sehingga dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita, hendaknya kita itu kalau sudah berikrar kepada Sang Pencipta, kepada Allah ya, maka dari itu sejauh mana keberadaan kita itu penuh kemanfaatan umat. Untuk manfaat umat, maka processing ini harus betul. Kalau menjadi seorang ahli hukum, prosesnya di bidang hukum harus betul. Kalau menjadi dokter, processing untuk menjadi dokter, melayaninya harus betul. Semua itu punya standar-standar yang nanti dilakukan dengan baik, insya Allah memetiknya itu buah kemanfaatan yang luar biasa. Nah, inilah yang digabung dalam hablum minallah dan hablum minannas. Ya, gitu aja. Dahsyat. Jadi sehat jasmani, ya itu sehat rohani. Ya, betul. Ini jasmani nih sehat, rohani gak sehat, ya keleleran. Masih belum paripurna. Terus kalau rohaninya ndak sehat,
jasmaninya sehat, ngeleler ya kan podo. Jadi ngikuti saja dawuhe Syekhul Akademik saya itu. Ekonominya harus juga sehat loh santri itu ya. Kalau sehat itu pasti produktif Mas Nasir. Isok kerja santrinya, kalau bisa kerja, bisa beraktivitas, bisa produktif, kemudian ekonomi tambah, income per kapita bergerak, wah pajak isok membayar, sodako infak banyak, zakat semua bisa, maka apa? Pendapatan negara naik. Kalau pendapatan negara naik juga apa implikasinya? Pembangunan bisa berjalan. Begitulah runtutan panjangnya. Tapi kalau ingin dalami ini semua juga bisa sekolahnya di Sekolah Pasca Sarjana. Kalau ini lain lagi bro. Tapi jangan dilupakan yang dikatakan oleh Gus Parto. Itu kan paparan dalam proses pendidikan ya. Nah, yang dikatakan tadi segalanya itu bisa dicapai itu levelnya itu sudah level creative thinking ya. Nah, dalam creative thinking ini agar bisa kita rebut, maka hayati setiap langkah. Ketika kita menghayati setiap langkah kehidupan, itu Allah akan mengantarkan kita pada pemikiran yang paling tinggi, yaitu entrepreneur level, critical thinking mendapat, creative thinking mendapat. Nah, itu penuh kemanfaatannya semakin tinggi lagi dan ujung-ujungnya akan menjadi leader yang diharapkan oleh Allah. Leader abad 21. Nah, abad 21. Gitu. Oke, tadi dimulai semuanya dari sehat ya, sehat dulu. Pikiran, kemudian juga tadi tentunya sehat fisik atau jasmani. Pak Widodo di sambungan telepon menunggu. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Pak Widodo. Assalamualaikum Bapak para narasumber. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang hasil yang sudah keluar dari pondok pesantren itu, gimana caranya supaya bisa mempengaruhi di masyarakat atau lingkungan, terutama di satu teman lah. Oh, berkiprah ya. Oke. Ya, maksud saya itu biar tidak terpengaruh dari teman yang kurang baik. Gitu. Baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebaliknya ketika keluar dari pondok malah terpengaruh tadi. Nanti, kita kelas warta dulu ya. Nanti setelah ini silakan boleh dikomentari dan juga yang lain silakan Mitra Muslim menyusul Pak Widodo by phone atau juga komentar di live chat YouTube Suara Muslim TV tentang Santri Sehat Indonesia Hebat. COVID-19 varian XBB di kota Surabaya dinyatakan sembuh. Selengkapnya Elsa Khairunisa. Mitra Muslim, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surabaya menyatakan satu pasien COVID-19 varian XBB di Kota Surabaya dinyatakan sembuh. Kepala Dinkes Surabaya Nani Sukristina mengatakan hingga saat ini jumlah kasus COVID-19 varian XBB di Kota Surabaya sebanyak 1 kasus yang terkonfirmasi pada September 2022. Pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan terhadap varian COVID-19 yang baru. Dinkes Surabaya mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran varian baru. Nani menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah dengan melakukan peningkatan secara konsisten dan terintegrasi terhadap upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. Demikian dikutip dari Antara News Jatim, saya Elsa Khairunisa, Suara Muslim, Surabaya. Terima kasih Elsa. Dari Surabaya kita beralih ke Lumajang. Mitra Muslim resmi dilantik anggota Panwascam Lumajang tidak memenuhi 30% kuota perempuan. Selengkapnya Kiki Rizkyani. Mitra Muslim, Bawaslu Lumajang melantik 63 orang anggota Panwascam Pemilu 2024 di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang Kamis kemarin. Mereka adalah orang-orang terpilih dari 537 peserta yang mendaftar. Sebelum dilantik, mereka telah mengikuti sejumlah tes kecakapan. Tapi 63 orang yang terpilih rupanya tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Panwascam dari kalangan perempuan hanya terisi 16 anggota. Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019
2017 tentang pemilu dari 63, maka seharusnya kuota perempuan terisi 18 anggota. Ketua Bawaslu Lumajang Amin Sobari mengatakan keterwakilan perempuan sudah berusaha dipenuhi, tapi sampai masa pendaftaran diperpanjang, pendaftar dari kalangan perempuan sangat minim, sehingga kuota itu sulit dipenuhi. Saya Kiki Rizkiani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Kiki. Dari Lumajang kita bergeser ke Tuban. Tilang manual dilarang, sanksi untuk oknum polisi yang nakal di Tuban sudah disiapkan. Selengkapnya Mahfud Manaf. Mitra Muslim, polisi kini dilarang menilang kendaraan secara manual, sebagaimana surat telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pertanggal 18 Oktober 2022. Kasatlantas Polres Tuban AKP Arum Imbala mengatakan, jika ditemukan oknum polisi nakal yang masih menilang manual, maka siap-siap untuk dipindah dari unit Turjawali. Ia menjelaskan untuk belangko tilang sudah ditarik atau dikembalikan ke Polda Jatim karena sekarang berlaku tilang elektronik. Saya Mahfud Manaf, Suara Muslim Tuban, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Ya, terima kasih Mahfud. Dan terakhir kita ke Samara FM Tulung Agung. Belajar dari bencana, Kepala Desa di Trenggalek dilatih restorasi dan penyelamatan arsip penting. Selengkapnya Anwar Fuadi. Mitra Muslim Dinas Kearsipan Provinsi Jawa Timur menggelar restorasi dan simulasi penyelamatan arsip pasca bencana di Kabupaten Trenggalek. Para kepala desa di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor untuk melihat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dokumen penting yang rusak akibat bencana. Dari sana mereka diminta untuk menerangkan kepada warganya yang terdampak banjir untuk memulihkan kembali dokumen-dokumen yang rusak. Sekda Kabupaten Trenggalek, Edi Supriyanto mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang akan berguna bagi warga terdampak banjir itu. Apalagi banjir yang terjadi 2 pekan lalu banyak merendam rumah-rumah warga di 21 desa. Tak sedikit rumah yang banjir lebih dari semeter, akibatnya warga belum sempat menyelamatkan semua barang berharga, termasuk dokumen-dokumen penting seperti ijazah dan sebagainya. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulung Agung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Ya, tadi sebelum jeda ya Pak Widodo di Prigen menanyakan tentang bagaimana agar para santri ini setelah selesai dari pondok ya justru bisa memberikan influence, pengaruh yang baik. Jangan sampai terpengaruh oleh environmental ataupun juga circle-circle yang kurang bagus. Baik, Anda juga bisa berkomentar Mitra Muslim, Santri Sehat Indonesia Hebat, tema kita pagi hari ini di ranah publik bersama dengan Bapak Profesor Joko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga dan juga Ketua Badan Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, sekaligus Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Parto, kita lanjutkan untuk diskusi kita pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk mitra muslim yang bergabung melalui YouTube ya, yang berkomentar. Tadi Pak Widodo, kemudian yang lain saya bacakan lagi ya. Oh ya, diwacakan Mas, biar semua bagian dari mitra muslim yang berkontribusi itu ya. Pak Fuadi menuliskan bagaimana cara agar santri milenial ini yang sehat bisa membanggakan Indonesia agar Indonesia dipandang hebat oleh negara lain. Amin, amin ya. Jadi nanti dilengkapi guru saya. Saya boleh membuka saja bahwa jangan pernah melihat bahwa santri tidak berguna loh ya. Insyaallah ini. Ya, santri dikira bikin resek, santri dikira apa sih masa depan santri? Saya ingin tunjukkan sekilas saja. Negeri ini mayoritas kepala daerahnya itu santri. Jadi udahlah, sebutkan saja di Jawa Timur ini bupati mana, wali kota mana, itu santri. Jadi
kita ini, terus pengusaha-pengusaha besar, santri ada. Saya nggak nyebut satu-satu, nggak dikira promosi. Ya, bupati wali kotanya kalau diundang sini aja nanti, ya Prof ya. Gitu. Jadi pemimpin-pemimpin, kalau ukuran saya di UNER, rektornya santri, ketua senate yang ini panjenengan sekarang ini sudah simak melalui Suara Muslim TV ya, Prof Joko, namanya Prof Joko Santoso, tapi ini Al Mukarram kan gitu ya. Amin. Jadi santri, wakil-wakil rektor santri kan gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi insya Allah sekarang ini satu hal yang dahsyat adalah bahwa Prof Joko sebagai ketua senat akademik menyapa pesantren dan pesantren bergandeng tangan dengan kampus dengan kehadiran Prof Joko. Artinya apa? Tadi itu kesehatan intelektual, sosial, ekonomi, budaya yang beliau simpulkan dalam entrepreneurship, ya. Bagian dari esensi pengembangan sumber daya manusia. Jadi pokoknya kita tetap harus bangga dengan santri dan bagaimana itu pengalaman Prof Joko kemarin biar langsung beliau. Baik, saya tambahin satu komentar lagi Prof Joko ya, biar semua terbacakan. Oke. Ini menyebutkan ini nama inisial ya. Baik. Nggak apa-apa inisialnya, nggak apa-apa Mas. Inisialnya belalang. Ya. Bagaimana implementasi santri dalam menjunjung faktor kesehatan dalam membangun Indonesia hebat. Nah, ini bisa digabung semua tadi ya. Bagaimana? Sebelumnya tadi kan coba ada diulang. Bagaimana implementasi santri dalam menjunjung faktor kesehatan untuk membangun Indonesia hebat. Okay. Wilayah Prof Joko yang kemarin 2 hari pengalaman ini. Monggo Prof. Ya, terima kasih ya. Jadi kami menambahkan biar paripurna yang dikatakan oleh Gus Parto ya. Jadi santri yang dimaksud tadi itu ada tambahannya, yaitu sangat inklusif. Jadi fleksibilitasnya itu demikian tinggi, sehingga teamwork itu menjadi lebih hebat dan fokus. Fokus di mana? Fokus pada visi misi untuk mengantarkan Indonesia pada tahun 2045 itu betul-betul Indonesia Emas. Syukur-syukur kalau bisa di 2030 ya Gus Parto ya. Kenapa harus 2030 yang harus sehat itu Prof? Itu cepat ya. Generasi emas itu kan utamanya sehat, dengan sehat maka bisa membuahkan suatu kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga bisa masuk ke jajaran negara yang sangat industri. Ya, jadi negara industri ya. Tadi nanya itu. Indonesia hebat gitu. Indonesia hebat. Ya, bagaimana itu implementasinya? Ya, setiap santri itu harus memiliki 6 kompetensi. Kompetensi yang pertama itu ya yang pernah saya sebutkan itu adalah posisi pelayan. Jadi bupati ya pelayan, bukan istilahnya ngebos nun sewu. Jadi gubernur ya pelayan, jadi presiden ya pelayan. Itu karakter yang utama. Nah, agar itu pelayan itu betul-betul bisa melandingkan pada visi misinya, maka harus bisa ya toh intelektualnya itu mengikuti apa yang dimandatkan oleh rakyat. Ya, berarti harus pandai. Pandainya itu pandai dalam kompetensi manajerial. Manajerial dalam kaitan ini tergantung kalau di dinas kesehatan bagaimana, kalau di bupati bagaimana. Pokoknya sifatnya itu memanage. Yang hebat memanage, mulai dari planning, ya, organizing, acting, kemudian coordinating, evaluasi, monitoring ya. Itu sudah harus dicantumkan begitu. Nah, kedua, untuk menjadi pelayan itu yang baik itu harus komunikasinya yang luar biasa, santun, ya. Kemudian tidak membuat orang jadi loose atau membuat jadi malu, dipermalukan, tidak boleh itu. Nah, itu komunikasi yang sangat bagus. Tidak hanya ngomong-ngomong gini aja, tetapi produktif dalam mentransfer ide, entah itu di media yang sifatnya mencerahkan, entah memberikan kontribusi pengembangan ilmu
yang ada di jurnal-jurnal. Itu good communicator. Ya, itu suatu leader yang bagus. Leader 21, bro. Leader 21. Kemudian itu yang keempat, itu harus pandai bekerja sama. Karena Indonesia itu kan berbagai ragam. Ada Javanese, ada Yong Sumatera, ada Yong Ambon semuanya. Itu lihat aja ketika itu ada dalam satu teamwork, maka dia negarawan. Nah, santri yang negarawan. Negarawan untuk memberikan sesuatu, layanan kesehatan salah satunya yang dia ingatkan. Bagaimana implementasinya untuk menjadikan suatu kontribusi sehatnya yang luar biasa. Ya tadi. Nah, yang kelima, ya toh, itu harus berpikiran holistik, komprehensif. Artinya apa? Kalau kita sepakati regulasi kita itu adalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang tidak boleh diubah-ubah, ya istilahnya itu, maka itu harus betul-betul yang justice, yang berkeadilan. Bahwa sekitar kita itu bagaimana, bahwa yang di Kalimantan bagaimana, bahwa yang ada di Riau bagaimana. Kasih contoh, misalkan saja, kita dapat data, angka kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup, itu kan masih 100 lebih. Harapannya itu ke arah 30, ke 20. Ketika kita itu ada di Jawa Timur, yang angka kematian bayinya itu lebih rendah, misalkan saja itu, maka ingat yang di Papua itu tinggi. Nah, pemimpin sudah, kalau begitu program-program kesehatan apa yang bisa hampir menyamai yang di Jawa Timur? Itu contoh. Contoh yang kedua, tiap 100.000 kelahiran hidup, itu angka nasionalnya kematian ibu sekitar 116. Nah, ini digeser ke arah 80, ke arah 70. Yang saya bilang indikator utama ini para santri harus paham sehingga ketika jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur atau jadi menteri lah, itu sangat paham sekali bagaimana caranya membagi secara berkeadilan. Kalau untuk 10 orang itu dana itu hanya untuk 10 orang. Sementara itu bisa untuk 100.000, ya dialirkan ke 100.000 tanpa mengurangi rasa hormat yang 10 tidak dapat kebagian. Oleh karena mementingkan suatu komunitas yang lebih luas. Itu santri yang leader harus paham tentang itu. Nah, itu yang namanya ada dilema dalam keterbatasan dana, tetapi mampu melandingkan alokasi dana secara wise. Begitu ya? Secara tepat ya. Sebagaimana Prof Joko kemarin Mitra Muslim mengalokasikan itu dalam sebuah kegiatan besar di pondok pesantren. Dana ada, ya pokoknya bisa didistribusi dengan secara wise. Kegiatan wise. Baik. Dan ini komentar penutup sepertinya saya bacakan ya dari Yoga Kids. Mantap Prof, katanya Indonesia hebat dengan santri yang sehat, kuat, kokoh, berbudi luhur, manfaat untuk umat. Terima kasih dari Yoga Kids. Ini termasuk jaringan Jawa Barat, Prof. Subhanallah, ini luar jaringan biasa. Jawa Barat ini. Yang senantiasa setia berkomentar dan menyimak ya. Selalu menyimak. Itu jaringan keluarga besar Pasundan. Iya. Kita dengar dari idola jenengan di sana. Amin. Ya, kita harapkan sehat-sehat semuanya. Amin. Prof Joko terima kasih, Pak Parto terima kasih untuk pagi hari ini. Ilmu yang luar biasa, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadikan Indonesia hebat dengan pemimpin-pemimpin masa depan tadi dari santri yang memahami fungsi dan tugas mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mitra Muslim Anda yang bersama kami dalam ranah publik pagi hari ini, kerjasama Suara Muslim Radio Network dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Nasir, produser sekaligus gatekeeper Elsa Harunisa, pengendali Latsiar di Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, di Suara Muslim Tuban Mahfud Manaf, Anwar Fuhadi di Samara FM Tulungagung, Mahbub di Mitra FM Batu, videografer Muhammad Yuda pamit dari ruang dengan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.